Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa bertemu kembali di pertemuan pertama setelah Ramadan. Sebelumnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jawabannya apa? Taqabbal ya karim. Ngerti nggak doanya barusan? Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah kami dan ibadah kalian, saum kami dan saum kalian. Artinya semoga Allah menerima ibadah kita semua di bulan Ramadan. Jawabannya amin. Di pertemuan pertama ini saya ingin menyampaikan bahwa kita tuh termasuk orang-orang yang sangat beruntung, sudah diberikan kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa disebut orang-orang yang beruntung? Ya karena tidak semua orang bisa berjumpa dengan Ramadan. Tidak semua orang bisa mengisi bulan Ramadan. Ada yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi sakit, nggak bisa puasa, bisa ibadah maksimal seperti kita. Kita alhamdulillah dikasih sehat, dikasih bisa melaksanakan ibadah. Kemarin ada yang tadarusan, ikut tadarus, hatam ke tadarus, sudah hatam belum? Hatam, alhamdulillah. Hatam. Kayak gini, melihat kalian ini orang-orang yang harusnya orang-orang yang hebat, karena Ramadan mencetak orang-orang yang hebat. La'allakum tattaqun. Ayatnya gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saum teh tujuannya adalah supaya menjadi orang-orang yang lebih takwa, dan orang yang takwa itu orang yang hebat. Orang yang takwa itu orang yang hebat, orang yang luar biasa. Harusnya mah banyak perubahan dari diri kita setelah kita menjalani ibadah puasa. Di surat At-Tolak yang kalian buka barusan, ya, nanti kalian lihat ada beberapa keutamaan atau beberapa janji dari Allah buat orang-orang yang takwa. Nah, tinggal masalahnya kalian sekarang jadi orang takwa atau belum? Harusnya Ramadan itu membuat kalian menjadi orang-orang yang lebih takwa. Kalau kalian jadi orang takwa, nah ini nih janji dari Allah buat kalian. Apa janjinya? Satu, lihat di surat At-Tolak ayat yang kedua, di ujungnya, di ujung surat At-Tolak ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Coba baca bareng-bareng ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan atau memberikan kepadanya jalan apa? Jalan keluarnya solusi. Tiap orang tuh pasti punya masalah. Tidak masalah dengan masalah. Yang masalah tuh kalau punya masalah, nggak punya solusi, nggak diberi solusi oleh Allah tentang masalah. Nah, kalau ingin diberikan solusi, maka syaratnya harus jadi orang takwa.
Kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita dikasih masalah oleh Allah justru supaya kita jadi orang yang minta tolong kepada Allah. Jadi kasih masalah ke Allah dan supaya kita minta tolong kepada Allah. Allah ngasih ujian kepada kita bukan supaya kita menyelesaikan ujian itu sendiri. Ya, beda dengan di sekolah. Di sekolah kan guru dikasih soal bereskan, gitu kan, selesaikan. Tapi kalau Allah, ketika Allah ngasih kita ujian, justru Allah tuh ingin agar kita tuh minta tolong, minta solusi kepada Allah. Nah, cara untuk mendapatkan solusi, cara supaya ditolong Allah adalah jadi orang yang takwa. Jadi satu, kalau ingin diberikan solusi, maka harus jadi orang yang takwa. Atau dalam kata lain, kalau jadi orang yang takwa, maka akan diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Nanti sebelum pulang dikasih pertanyaan. Pertanyaannya kayak barusan, Cing, orang takwa nanti apa janji dari Allah? Bisa nyebutin nggak? Satu aja, tapi kayak kudu beda-beda. Yang bisa pulang duluan. Ya, jadi satu apa? Diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Ini janji dari Allah. Satu ini saja itu sudah jadi membuat seseorang jadi orang yang hebat. Satu ini saja itu sudah membuat seseorang jadi orang yang hebat. Kenapa hebat? Hebat, dia setiap punya masalah selalu diberi solusi oleh Allah. Itu kan hebat, benar nggak? Hiji itu beres kita. Dengan satu ini aja udah cukup sebetulnya. Tapi ternyata Allah ngasih janji yang lainnya. Kalau dilanjut di ayat yang ketiganya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, akan dicukupi keperluannya. Betul? Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Mencukupi apa? Oh, maaf. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dulu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Ini ayat yang paling sukai. Kenapa? Karena gini, terus terang, bukan jago bisnis, nggak bisa bisnis, nggak tahu gimana cara nyari duit supaya bisa kaya orang, nggak bisa, ngerti namanya. Tapi justru janji Allah ini berlaku untuk orang-orang yang seperti itu. Buat orang-orang yang sudah mentok, otaknya udah bingung kumaha yang nganduin yang rezeki ya, justru ya cara yang paling cocok. Kalau sudah mentok, bingung, liar yang rezeki, bagus, tinggal jadi orang takwa, kalau dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Berarti, dua akan berarti. Janji Allah buat orang yang takwa. Satu, apa tadi? Diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Yang kedua apa? Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak orang sekarang di YouTube yang menawarkan cara, kalau mau kaya begini caranya, begitu. Ya silakan, ya. Tiap orang ada ilmunya, tapi mikir ini salah satu nih caranya nih. Buat orang-orang yang dagang itu bisa punya, kan ya harus ada ilmunya gitu. Nah, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah jadi jelema takwa, kalau dikasih rezeki, dikasih solusi. Mungkin nanti awal-awal dikasih rezekinya belum berupa ilmu, jadi nuasana apa cara dagang, kalau dikasih ilmu, dagang teh kieu bisa. Pokoknya mah nggak usah nebak-nebak lah. Rezeki itu tidak itu jangan, nggak usah. Silakan mau nebak silakan, tetapi janji Allah justru rezeki itu datang dari arah yang tidak tertebak oleh kita. Paham? Nanti kan? Dan itu asik.
Kenapa sih? Karena rahasia. Kita tuh penasaran, dimananya datang rezeki ya. Berarti kan? Itu janji Allah, janji Allah. Kalian jadi orang takwa, dijamin rezeki sama Allah, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kan janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji tidak mungkin diingkari, pasti ditepati. Paham? Ngerti? Kita resep dari Quran. Kalau pengen dikasih solusi, jadi orang takwa. Kalau pengen dikasih rezeki, jadi orang takwa. Dua sudah. Nah, baru yang ketiga tadi apa? May tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dua saja barusan itu udah luar biasa. Kalau punya masalah dikasih solusi, berarti luar biasa. Terus dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, jika ampun atau sahalah gitu. Sepiak THR di mana deh? Efektif jujur ayat. Tapi kan dari mana arahnya teh? Pokoknya tidak disangka-sangka, dari sangka-sangka. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dikasih solusi dan setiap permasalahannya, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dicukupi kebutuhan. Paham? Lihat di ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Niscaya itu pasti atau mungkin? Kalau niscaya itu pasti Allah akan mencukupi keperluannya. Makanya katakan orang yang takwa itu orang yang hebat. Kenapa? Karena orang yang takwa harusnya dia itu orang yang paling tenang. Orang yang paling tenang, orang yang paling santai secara hati gitu ya. Terhariwan, tidak khawatir dengan urusan rezeki, tidak khawatir gak akan dapat solusi, tidak khawatir bakal kurang. Nah, orang itu tenang. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji akan memberikan yang terbaik buat orang-orang yang takwa. Ada berapa barusan? Sudah berapa? 3. Ulangi ya. Nanti pas pulang bisa jawab. Satu apa? Diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Yang kedua, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, dicukupi keperluan. Berikutnya yang keempat, kalian lihat di ayat yang keempat di ujungnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ada? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan memudahkan urusannya. Tuh tinggalin. Ngerti nggak? Berarti yang keempat apa? Akan dimudahkan urusannya. Punya urusan apapun nanti kalau dimudahkan, akan dimudahkan. Paham? Dan ini teh janji Allah yang luar biasa buat kita yang harus berarti kita kunci gitu. Mun hayang urusan beres, mun hayang rezeki lancar, mun hayang urusan digampangkeun, mun hayang masalah dibereskeun, ieu rahasianya. Paham? Nanti kita cek, kita bahas orang yang takwa itu yang gimana. Janji-janji Allah lah ya. Jadi sudah ada berapa sekarang? 4. Coba sebutkan lagi dari pertama. Satu apa? Diberikan solusi dari setiap permasalahan. Yang kedua, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kanya di mana? Udah makin kurang mentok, makin kita nggak tahu dari mana datangnya, itu makin pas, makin dekat dengan ayat ini. Nanti
Lamun orang masih kena nyangka-nyangka, oh ti dieu rezekinya. Wah, makin jauh dari ayat ini. Ayat ini mengatakan dari arah yang tidak disangka. Yang ketiga apa tadi? Dicukupi keperluannya. Butuh naon sih? Dicukupi ku Allah. Jadi perasaan cukup itu bisa dikasih apa yang diinginkannya atau yang dibutuhkannya. Yang kedua, dicabut keinginannya sehingga dia nggak ingin lagi dengan hal tersebut. Tadi nama orang hayang iya tadi nama sampai kepikiran berarti siang malam kepikir terus, wah, menyiksa. Nah boleh jadi ku Allah dicukupi dengan cara apa? Dengan cara dihilangkan keinginannya. Jadi hati-hati tenang, karena menginginkan sesuatu itu terkadang menggelisahkan, ya, menyiksa kalau tidak hati-hati. Terus yang keempat barusan apa? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memudahkan urusan. Jadi kalau kalian dengerin, kalau kalian punya urusan hese gitu, ada tanda-tanda jangan-jangan kalian belum berupaya maksimal jadi orang yang takwa. Jadi makin berat urusannya, harusnya makin kuat juga mendekat ke Allahnya. Karena tadi pokoknya prinsipnya gitu. Allah ngasih ujian itu tujuannya supaya kita mendekat ke Allah, supaya kita minta tolong ke Allah. Bahasa sederhananya gini, Allah ngasih ujian. Kalau kita turun tangan, Allah angkat tangan. Dengerin. Kalau kita turun tangan, Allah angkat tangan. Artinya apa? Ya sok aja jawabnya aku mana sombong banget nggak mau minta tolong sama aku. Jadi, tapi kalau kita angkat tangan itu bukan begini ya. Angkat tangan begini, minta tolong ke Allah. Kalau kita angkat tangan, maka nanti Allah turun tangan dan Allah senang. Allah senang dan emang itu tujuannya. Allah tuh ngasih kita ujian supaya kita minta tolong ke Allah dan Allah senang. Bagus kalau minta tolong sama. Kayak gini, Allah menciptakan setan. Ngeri. Allah menciptakan setan. Apa yang harus kita lakukan terhadap setan? Harus kita lawan? Harus kita perangi atau gimana? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi ternyata Allah menciptakan setan supaya apa? Supaya kita berlindung kepada Allah, bukan supaya kita ngelawan setan. Itu katingali setan nantinya. Katingali itu katingali lamun urang ngaca. Tingali kayaknya mengenali setan. Kalian ngaca pas kalian habis ngelakuin dosa. Kelihatan setan. Ngerti nggak maksudnya? Kata Nabi gini, inna syaitana yajri minal insani kama jarad dami. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah kita. Jadi setan teh ngalir di mana darah? Kayak di mana berarti setan teh? Kumaha cara ninggalina? Tinggal ngaca we. Tah eta setan. Dengar, usah lihat atau batin nonton film horor. Nonton film horor orang ninggalin di setan. Tapi setan itu ada di makam, ada di. Dan cukup ngaca. Kamu orang kerambak-ambekan tinggal ngaca. Ke orang sholat tinggal ngaca. Eta setan. Berarti oke. Sudah berapa? 4 ya. Yang keempat apa tadi? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memudahkan urusannya. Berikutnya, lihat lagi di ayat yang kelima. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan menghapus kesalahannya. Ngerti? Dihapus kesalahan itu penting atau tidak? Justru
penyebab hidup kita jadi susah itu karena dosa. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibu 'ala nafsihi. Siapa yang melakukan dosa maka dia melakukan dosa untuk keburukan dirinya sendiri, untuk kemudorotan dirinya sendiri. Jadi dosa itu sama dengan bahaya. Paham? Dosa sama dengan bahaya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari bahaya? Ya caranya adalah dihapus dosa-dosa. Kumaha cara menghapus dosa? Banyak caranya, istighfar dan lain sebagainya. Makanya ada juga hadis yang berbunyi begini: Man aksaro minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farjah wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sama hadisnya, sama dengan ayat yang tadi, mirip. Kata Allah ini, siapa yang memperbanyak istighfar? Istighfar itu apa? Minta ampun. Minta ampunnya bukan cuma di lisan doang, basa-basi ya, bukan sekedar astagfirullah ya, itu juga lumayan. Tetapi betul-betul ada penyesalan di hati setelah mengetahui kesalahannya. Nah, kata Nabi, man aksaro minal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan setiap kesedihannya jalan keluar. Jadi ternyata dosa itu membuat hati jadi sempit, jadi gundah. Kalau dosa itu meresahkan, tidak menenangkan. Nah, ketika seseorang istighfar, satu, kata Nabi, dia akan diberikan ketenangan, hatinya jadi tentram. Muasal gundah, muasal gelisah karena udah melakukan dosa. Ketika dia istighfar, salah satu tanda istighfarnya diterima adalah dibikin nyaman hatinya. Wa min kulli dhikin makhraja, dan setiap kesempitan itu kelapangan. Jadi HTT kan sempit ya, habis bikin dosa tuh bikin hati jadi sempit. Nah, dengan istighfar nanti hati dibikin lapang, dibikin ngemplong. Ngerti nggak? Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sama kayak tadi, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Tuh sama. Paham? Jadi janji Allah yang berapa tete? Yang kelima. Yang kelima betul. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus kesalahannya, keburukannya. Dan itu penting. Makanya Ramadan yang kemarin kita lalui, hadiah utama dari Allah itu sebetulnya kalau yang pahami adalah dihapuskan kesalahan, dihapuskan dosa-dosa, termasuk pas Lailatul Qadar. Kan doa yang dibaca teh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa non teh, doa minta ampunan, doa supaya dimaafkan. Jadi ternyata hadiah terbesar dari Allah buat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah dimaafkan. Kalau dosa-dosanya sudah dimaafkan, nanti dapat surga. Jadi ulah ujug-ujug hayang ka surga. Lamun dosana masih kene loba. Dosanya dihapuskan dulu, nih prosesnya ya. Dosanya dibersihkan dulu baru masuk surga. Kalau masih kene punya najis dosa, tong hayang masuk ka surga. Ngerti enggak? Jadi dosanya lah kudu dibersihkeun. Jika kalian masuk ke masjid di sini, tong masuk ke masjid namun masih kena can bersih, can suci. Berarti kayak kena najis, saya kotor masuk ke masjid boleh nggak? Cicing di luar bersihan lah. Terus diletak pogong, misalkan nginjak kotoran masuk ke masjid, bersihan. Nah kurang lebih kayak gitu. Karena tahapannya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatuh, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan
surga. Ampunan dulu baru surga. Bukan surga dulu, tapi ampunan dulu baru surga. Baik, udah berapa? 5. Nomor kalimat teh dihapuskan kesalahannya, dihapuskan dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajro. Dan apa? Wa yu'zim lahu ajro teh? Dan dilipat gandakan pahala bagi yu'zim, diberikan sesuatu yang besar. Ajro itu balasan, diberikan balasan yang besar. Berupa apa balasannya? Ya macam-macam. Di sini diterjemahkannya pahala, berarti diberikan pahala yang besar. Kalau diberikan pahala yang besar, berarti orang tersebut dibuat semangat untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh. Karena amal soleh diberi pahala. Nah, janji Allah buat orang yang takwa akan diberikan pahala yang besar. Makanya ciri orang yang takwa, ciri orang yang takwa adalah dia akan diberikan semangat untuk melakukan kebaikan. Paham? Kayak jadi ada SPJ enak. Ada berapa semua? Ada 6. Alhamdulillah sudah ada kisah jadi. Udah belum sih? Belum, berapa menit lagi? Beberapa menit lagi. Ya, oke, kita itu sekarang. Nah, ini hari pertama ya. Hari pertama pengen kasih bekal ke kalian supaya kalian menjaga apa yang sudah kalian upayakan di bulan Ramadan. Jadi takwa itu bukan hanya terbatas dalam bulan Ramadan saja. Takwa di bulan Ramadan unggul. Jangan takwa cuma 1 bulan, tapi harus dijaga sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya, sampai maut bisa. Nanti ini makanya terakhir, mana kira-kira yang lebih besar pahalanya? Ngaji di bulan Ramadan atau ngaji di luar bulan Ramadan? Ngaji di bulan ceramah itu justru di luar bulan Ramadan. Nah, saya di bulan Ramadan. Ke di bulan Ramadan semangat, tapi di luar bulan Ramadan saya itu nggak bisa kalian di bulan Ramadan 1 juz kedaluarnya itu, tapi ketika kemarin di bulan Ramadan gampang, bahkan bisa hatam kan? Kenapa di luar bulan Ramadan lebih besar? Karena tantangannya juga lebih besar. Nanti tantangannya lebih besar. Kata Nabi begini, inna ridhamil jazai ma'idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan itu sebanding dengan besarnya ujian. Makin besar ujiannya, makin besar balasannya. Makanya kalau di bulan Syawal sekarang nih ngaji teknik asal berat, tapi berat bisa ya, tetap istiqomah ngaji seperti di bulan Ramadan, balasannya lebih gede. Ngerti kan? Tapi kemarin kenapa tuh katanya di bulan Ramadan pahalanya ya supaya kita semangat. Ngerti kan? Biar kita semangat. Tapi ada urusan pahala kita kudu pusing ya. Urusan pahala udah ketemu urusan Allah. Cuman kalau sekarang kalian terjadi penurunan semangat, nah ingat yang barusan tuh. Dengerin, kalau kalian mulai kendor di semangat ngaji, udah nyawalan belum kan? Ke Ramadan 70 hari bisa nyawalan, padahal nyawalan berapa hari? Cuma 6 hari. Kata Nabi ini, siapa yang sahur di bulan Ramadan full 1 bulan 30 hari kan? Kemudian ditambah dengan sahur Syawal, bulan Syawal berapa? 6 hari. Maka dia seperti sahur setahun penuh. Ngerti nggak? Bisa nggak kalian sahur setahun penuh? Gampang caranya. Setelah selesai sahur di bulan Ramadan, ikuti dengan sahur 6 hari saja di bulan Syawal. Kan 1 hari hitungannya 10. Bulan Ramadan berapa hari? 30 kali 10 300. Kalian sahur selama 1 bulan itu seperti sahur selama 10 bulan. Benar? Kan 1 manja bil hasanati falahu asyru amsalihah.
Kalau kita melakukan satu kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Kita saum 1 bulan, maka dicatat oleh Allah seolah saum 10 bulan, 10 bulan. Terus saum Syawal berapa hari? 6 hari. Oleh Allah dicatatnya berapa hari? 60 hari. 60 hari berapa bulan? 60 hari berapa bulan? 2 bulan meter. Sudah? 2 bulan. Tadi seberapa bulan? Tadi berapa bulan? Pas Ramadan dihitungnya 10. 6 hari dihitungnya seberapa? 2 bulan. Jadi seberapa bulan? Hah? 12 bulan. 12 bulan itu berapa tahun? 1 tahun. Ngerti nggak? Nah, kalau pengen kalian dapat keutamaan seolah saum setahun penuh, ya, maka ikuti saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. So, yang masih kayak panjang ini tanggal berapa kan? Tanggal berapa sekarang? 9 Syawal ya. Mungkin atau 8 atau 10. Cuma antara itulah ya. Saum tuh masih kayak bisa 20 hari nyawalan ya. Tantangannya lebih besar memang, tapi insya Allah lah ya nama kakaran lagi terus saya kakarannya makanannya kemarin kan, oh ya ini kemarin aku cuma saum teh susah sendiri sama kakarannya obat ini kuenya masih banyak. Nah sekarang kalau kuenya udah habis sok usahakan saum ya, saum sunnah 6 hari. Oke Pak, jadi sengaja menyampaikan dulu materi ini di hari pertama supaya kalian bisa semangat menjaga keistiqomahan kalian yang sudah kalian bangun di bulan Ramadan. Terakhir, stop. Di review terakhir. Ramadan membuat kita harusnya menjadi orang yang lebih bertakwa, dan orang yang takwa cirinya adalah tenang hidupnya. Kenapa tenang? Karena dijamin oleh Allah segala urusannya. Tadi disampaikan ada 6 ya, kalau nggak salah ada 6 dari janji Allah buat orang yang takwa. 1 apa? Diberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan solusi. Yang berikan solusi dari setiap permasalahan. Yang kedua apa? Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Yang ketiga apa? Dicukupi kebutuhannya. Wa may tawakkalallahu fahuwa hasbuh. Kemudian yang keempat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan urusannya. Wah, mantap. Dah. Sini jadi jelema takwa. Warna udah cantik, udah kalau, udah cantik kalau. Kemudian yang kelima apa? Yukafirkan usai'atihi, dihapuskan kesalahan karena kesalahan ini biang dari segala bahaya yang mengancam diri kita. Kemudian apa lagi? Yang keenam, wa yu'zillahu ajra, akan dilipat gandakan pahala. Yang mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk terus senantiasa berusaha menjadi orang yang takwa. Baik, itu saja barangkali yang saya sampaikan hari ini. Kita siap-siap untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah ya. Mungkin besok kita akan bahas, atau nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri orang yang takwa itu kayak gimana. Dosa lebih kepada janji Allah buat orang yang takwa. Nah, nanti kita bahas lagi orang takwa itu kumahan sih ya. Orang takwa itu seperti apa? Apakah saya sudah jadi orang takwa atau belum? Oke. Kalau dari yang barusan sebetulnya ngeceknya gitu. Cik, namun orang bukan urusan dimudahkan ke, namun itu jangan berarti jangan takwa. Kita kalau urusan rezeki kita masih riuh masih ludet, masih bingung dengan urusan rezeki. Nah, kalau masih bingung, jangan-jangan kita masih belum jadi orang yang takwa. Nah, kalau punya masalah, kira-kira masalah itu cepat selesai atau justru makin berlalu-lalu dan makin besar? Kalau makin besar, jangan-jangan kita belum jadi orang yang takwa. Paham? Baik. Itu
Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi